Karena hanya saya orang P3 yang kemudian bisa jadi anggota DPR. Selama ini harus orang Golkar, ya kan? Itulah Pak Harto, ya, itulah Pak Harto. Dapat kopian APBN saja nggak ada. Jadi bagaimana kita mau meriksa, bagaimana kita mau mengevaluasi Soeharto? Sekejam-kejamnya Pak Harto, saya tidak ditahan. Jadi saya bebas menyatakan pendapat saya. Ini satu hal yang menarik dari kisah di akhir era Soeharto kan Pak Bintang, kalau nggak salah saya pernah baca, sempat juga ikut di P3, kemudian bikin partai Uni Demokrasi Indonesia. UDI. Ya. Itu apa yang waktu itu terpikirkan dalam diri Pak Bintang untuk membuat partai gitu? Jadi peristiwa di Jerman itu atau ketika saya diundang ke sana itu adalah di dalam rangka 50 tahun kemerdekaan. Ya, jadi Pak Harto diundang ke Jerman, kota Hannover, untuk membuka pameran Hannover di dalam kerangka 50 tahun kemerdekaan. Di dalam pameran Hannover itu ada produk-produk Indonesia yang dipamerkan. Tetapi saya hanya melihat hanya ada dua yang menonjol. Yang lain-lain itu aduh, tari-tarian. Ada soal apa tuh namanya orang hutan di hutan, ya. Tapi ada dua produk itu, yaitu CN 135 ya. Lupa saya. Sama apa tuh namanya, mesin computerized untuk menghasilkan cita yang dengan komputer itu bisa dalam beberapa detik bisa mengubah pola cita itu. Jadi computerized numerical control machine, jadi CNC mesin buatan Texmaco. Kalau ini tadi buatan sekarang namanya PTDI, dulu namanya PT Nusantara, ya, pabrik pesawat terbang Nusantara. Nah, di sana orang pada kaget di Hannover itu. Kok Indonesia itu sepertinya Indonesia itu di mana dan sebagainya, mereka juga masih nggak jelas. Kok dikasih pavilion sebesar itu, produknya produk industri seperti apa? Jadi mereka tidak percaya kepada konsulat, mereka tidak percaya dengan kedutaan. Jadi mereka mencari. Jadi saya itu sudah diundang atau dihubungi itu tahun 95 bulan Januari. Tapi saya bilang saya sebagai anggota DPR ya sedang memeriksa APBN. Meskipun sebetulnya tidak memeriksa karena APBN-nya seperti apa anggota DPR tidak pernah diberitahu. Nggak pernah diberitahu. Jadi tapi alasanku adalah seperti itu sehingga mereka mencari orang lain. Tapi kemudian pada bulan Februari itu saya di-recall oleh P3. Ya, jadi dipecat dari DPR juga. Nah, terus mereka ngubungin lagi. Rupanya orang Jerman tuh ngerti juga itu. Dihubungi lagi, saya bilang, oke, kalau saya sudah tidak di DPR, saya boleh datang ke sana, tetapi Anda harus menyiapkan undangan untuk saya. Saya harus terima besok pagi. Benar, 1 Maret datang itu faxnya. Waktu itu masih ada mesin fax, ya, undangan.
Ya sudah, aku berangkat. Saya berangkat tanggal 28 Maret. Sampai di sana tanggal 29, saya dibawa ke Hannover untuk bicara tanggal 30 di Hannover. Ya, saya membawa 10 persoalan perekonomian Indonesia itu tadi. Nah, saya tidak tahu kalau Pak Harto itu ada acara juga di Hannover itu. Jadi ketika saya transit di Abu Dhabi, saya melihat loh, ini kok ada beberapa menteri, antaranya yang saya lihat tuh Haryono Menteri Perhubungan, ya. Jadi baru saya tahu setelah saya ada di Hannover ini ada demo-demo. Hotel saya itu kira-kira 100 meter cuman dari tempat demo. Dan mereka demo itu menggunakan gamelan. Jadi saya menjadi pengen tahu yang nabuh itu orang-orang bule. Jadi memang ketika itu saya diambil sebagai direkrut ya oleh P3. Itu kira-kira bulan Desember tahun 90. Sebab waktu itu kita sedang ramai-ramainya bikin ICMI. Ya, bikin ICMI, saya direkrut tahun 90, lalu kenapa? Oh, saya pendiri ICMI. Dari 49 pendiri, orang pendiri, saya nomor 25. Dan lucunya setelah Pak Harto lengser, diangkat jadi pendiri ICMI yang nomor 50. Wah, kesel aku. Ya, jadi saya direkrut sama P3. Saya datang ke P3, ke pimpinan P3 Ismail Hasan Metarium sama istri saya. Kenapa? Karena waktu itu saya dengan UI dan sampingan-sampingan lain itu gaji saya kira-kira 8 juta lah sebulan. Ya, ini saya mau digaji oleh DPR, anggota DPR 1 juta. Nah, makanya saya bawa istri saya, kamu mau nggak hidup 1 juta dengan 1 juta gitu. Jadi saya datang ke rumahnya Ismail Hasan Metarium, dia mengatakan benar, Anda memang kami rekrut dan kami jadikan calon anggota DPR. Ya, terus tahun 91 ya kita kampanye 92, saya jadi anggota DPR. Dan itu banyak sekali yang menentang karena hanya saya orang P3 yang kemudian bisa jadi anggota DPR. Selama ini harus orang Golkar, ya kan? Itulah Pak Harto, ya, itulah Pak Harto. Jadi akhirnya saya bisa masuk oleh Fuad Hasan, Menteri Pendidikan. Ya, Menteri Pendidikan mengatakan let him go. Nah, ya, jadi setelah ditentang sana, ditentang sini, dijegal sana, dijegal sini, bahkan pernah kedudukan itu mau ditawarkan kepada orang yang mau membayar 50 juta. Karena apa? 1 juta selama 5 tahun 60 bulan, ya kan? Kan saya dapat gaji 60 juta. Nah, kalau ada orang yang mau membeli kursi saya 50 juta pun akan dikasih gitu. Itu P3 gilanya kayak gitu tuh. Ya, jadi sudah main duit juga. Jadi, tapi kemudian akhirnya saya masuk, ya itulah akhirnya saya selalu bikin ulah di DPR, ya kan, ngeritik Pak Harto, ngeritik kebijakan APBN, sampai akhirnya karena ada peristiwa Jerman, dijadikan alasan untuk merecall saya. Ya jadi saya hanya 2,5 tahun, lumayan gajinya 1 juta. Kira-kira pensiunnya sampai hari ini masih ada pensiun dari DPR 1 juta, berapa entah 1 juta plus entah 1 juta kurang. Jadi saya masuk P3 itu dan kemudian jadi anggota DPR, maksud saya adalah mengganggu Soeharto. Tidak ada keinginan untuk dapat jabatan apa. Saya pengen tahu isi perutnya perekonomian Indonesia itu seperti apa. Tapi ternyata kemudian saya memilih fraksi
APBN, ya kan? Dapat kopian APBN saja nggak ada. Jadi bagaimana kita mau meriksa, bagaimana kita mau mengevaluasi Soeharto? Nggak ada. Dan 1 sen pun nggak berubah dari usulannya pemerintah kepada DPR. Itu nggak ada yang berubah. Titik komanya pun nggak berubah. Nah, kenapa kemudian saya di-recall? Hari itu, tanggal 21 Februari, bentrok sama Mar'i Muhammad, Menteri Keuangan. 3 hari berturut-turut pas bulan puasa. Pas bulan puasa, hari terakhir sudah mau selesai, Mar'i Muhammad mengatakan, saya nggak suka ada wartawan-wartawan yang tidak bisa memisahkan antara berita dan opini. Ya, itu tidak bisa disatukan itu. Nah, saya menganggap itu ancaman. Karena dia mengatakan, ya menteri ya, saya tidak suka sama wartawan. Jadi, saya bilang, itu ancaman tuh. Saya menolak pendapat menteri. Wah, dia berdiri, saya tidak mengancam gitu, saya juga berdiri juga, kita saling tuding-tudingan. Terus kemudian memang akan selesai, ya kan? Jadi ditutup rapatnya, ketok palu selesai. Saya tidak tahu kalau ketua fraksi itu, yaitu Hamsahas, duduk di belakang saya. Saya tidak tahu dia nyerobot dari mana, orang dia bukan orang fraksi APBN, ya, tapi dia orang ketua fraksi P3. Kemudian turun menyalami Mar'i Muhammad. Mohon maaf, saya juga sudah tidak tahan dengan Sri Bintang gitu ya. Ya udah, malam harinya mestinya itu kampanye itu. Ya, mestinya itu kampanye. Malam hari itu masuk surat di sini, di bawah pintu depan, Sri Bintang dilarang kampanye untuk sampai akhir lah. Tapi kemudian saya kampanye di Jogja, saya kampanye di di Maluku dan beberapa tempat lain. Nah, ketika kemudian saya akhirnya berangkat ke Jerman, kemudian dituduh macam-macam, termasuk dituduh bikin seminar di sana, lalu menyebut Soeharto diktator, saya dihukum, ya kan? Tetapi hebatnya, dan ini perlu mendapat catatan dari Anda, ini zaman Pak Harto ya, sekejam-kejamnya Pak Harto, saya tidak ditahan. Jadi saya bebas menyatakan pendapat saya, ya kan? Baik selama persidangan maupun kemudian ketika banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung, saya bebas. Tulisan begitu selesai sidang, saya menulis, sebarkan pada wartawan. Dan wartawan pada waktu itu atau pers pada waktu itu luar biasa. Dari Pos Kota sampai kemudian Sinar Pagi, Sinar Sore, Berita Yuda, Berita Buana, ada Pembaharuan dan lain-lain, itu semua memberitakan tentang saya. Betapapun ada kebebasan pers di situ. Meskipun Pak Harto selalu mewanti-wanti pers bebas, tapi pers juga bertanggung jawab, gitu, ya kan? Ketika saya divonis, hari itu mau divonis, saya udah menyiapkan yang namanya manifesto politik PUDI, Partai Uni Demokrasi Indonesia. Saya menggoda Pak Harto juga. Loh, Pak Harto kok cuman bikin 2 partai dan 1 golongan karya. Golongan karya nggak mau disebut partai. Nah, ini menyalahi Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Iya lah, pasal 28 kan?
Jadi saya menganggap Pak Harto itu melanggar Undang-Undang Dasar. Saya bikin. Hari itu mau saya umumkan karena saya takut putusannya itu adalah Sri Bintang masuk penjara langsung seperti Ahok kemarin. Tetapi saya diyakinkan oleh pembela-pembela saya, Adnan Buyung Nasution, Muhammad Assegaf, sama Luhut Pangaribuan. Enggak Mas, kalau Anda tidak ditahan, nanti vonisnya juga hanya akan mengatakan sekian tahun aja. Anda tidak ditahan. Bener, tapi aku masih nggak yakin loh. Jadi aku udah menyiapkan itu. Aku udah menyiapkan, sekalipun manifestonya masih ada yang kurang, belum selesai. Tetapi begitu aku divonis, langsung kemudian ternyata nggak ditahan, benar tidak ditahan, aku mengumumkan bahwa saya akan membuat partai sebentar lagi. Itu. Nah, persis tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram tahun itu di LBH saya bikin. LBH yang masih dipimpin oleh Buyung Nasution, jadi bebas-bebas saja. Jadi ya ganggu Pak Harto aja. Waduh, muncul lagi untuk berita tentang itu, ya kan? Nah, temanku pada waktu itu ada 4 orang. Satu adalah kami 4 orang. Jadi satu adalah Julius Usman, itu yang menjadi wakil. Kalau aku nanti, ini yang kedua itu aku memproklamirkan sebagai presiden dan Julius Usman sebagai wakil presiden. Terus kemudian jadi wakil ketua partai, ya aku ketua partai, wakil ketua partai. Kemudian ada Saleh Abdullah itu menjadi sekjen, lalu Yusuf Mati Praja. Ada beberapa lagi lah, ada Napi Tupulu dan nah apa itu namanya, udah akhirnya jadilah partai itu, dan banyak yang setuju dan banyak juga yang nggak setuju. Kemudian Menko Polhukam pada waktu itu siapa namanya, itu bersidang. Budi tidak bisa dibubarkan, tetapi dia tidak boleh ikut pemilu. Nah, undang-undangnya memang ada. Jadi yang disebut ikut pemilu itu hanya 3 itu, ya, PDI, Golkar, sama P3. Tetapi ketika undang-undang kepartean itu tidak ada yang menyatakan bahwa partai itu hanya ada 2, nggak ada. Jadi aku masih bisa, ya, jadi jalan. Nah, karena tidak ditangkap, ya kan? Aku sama Julius Usman sama Saleh Abdullah dan Yusuf Mati Praja bikin lagi. Kita bikin apa ya? Gitu. Iya, kemudian kita tantang aja. Jadi pemilihan langsung. Ide pemilihan langsung itu dari kami itu. Ya, sebab dunia sudah langsung ya. Jadi kita bikin poster. Nanti Anda bisa lihat salah satu posternya saya pasang ya. Apa namanya? Kita bagikan. Ada kan banyak orang-orang yang ngantri di bioskop itu kan, ngantri karcis itu kan. Kita bagiin satu-satu tuh. Calon presiden sama wakil presiden. Juga kita deklarasi di Petroleum Club. Petroleum Club itu sebelahnya kantor PLN, di Gambir, depan Gambir itu. Orang-orang Petroleum Club semua diinterogasi sama polisi. Iya, betul. Nah, ketika saya diadili itu, lulusan Jerman tuh diadili. Tahun si Bintang apa enggak? Polisi itu ngira saya itu lulusan Jerman. Saya lulusan Amerika. Kebetulan saya diminta diundang ke Jerman gitu. Tapi orang-orang alumni Jerman tuh diperiksa satu-satu tuh. Jadi udah itu. Habis itu
mau tahun baru kita bikin kartu lebaran politik. Iya, bikin kartu lebaran politik. Tahun baru sama lebaran itu hampir sama pada waktu itu, ya kan? Ada Natalan juga itu. Jadi kita bikin apa itu namanya? Garis politik Budi. Ya, titik 2, 1 menolak Soeharto jadi calon tunggal. Ya, menolak pemilu tahun 97. Kemudian menyiapkan tatanan baru untuk Indonesia pasca 98. Itu hebatnya itu kita menyebutnya pasca 98. Ternyata memang Soeharto 98 mundur. Jadi tatanan baru itulah yang kemudian kita siapkan, yang kemudian dikutip sama Amin Rais menjadi amandemen. Amandemen kan 98, kita udah bikin 96. Tetapi memang tidak sama. Saya nggak berani mengubah misalnya saja pasal-pasal yang kita kenal, pasal 1 ayat 2, pasal 33, pasal 6 tentang presiden. Tetap presiden harus dipilih oleh MPR. Tetapi ada pikiran mengenai pemilihan langsung sudah ada. Jadi yang terpikir oleh saya kemudian ya hari ini beberapa waktu yang lalu, bulan April tahun lalu, saya menerbitkan buku yang ke-12, yaitu Revolusi Pasca Jokowi. Di dalamnya saya tulis, oke, karena pemilihan langsung itu sudah di mana-mana di dunia, tetap dari Sabang sampai Merauke orang boleh mencalonkan siapa yang mau jadi presiden. Ambillah misalnya ada 1000 calon pasangan, itu MPR yang menyeleksi. MPR menyeleksi, muncullah misalnya 10 calon. 10 calon itulah yang kemudian dipilih langsung. Ada yang mengatakan itu barat itu pemilihan langsung. Masa kok suaranya seorang tukang becak sama dengan seorang doktor? Itu alasan. Saya bilang, Bung, you ngerti Islam nggak? You ngerti nggak apa tuh namanya ibadah haji? Ibadah haji itu tidak membedakan antara tukang becak sama dokter profesor, antara raja dengan rakyatnya, nggak ada itu, semua sama. Itulah Islam. Jadi memilih langsung itu, di mana suara one man one vote, itu nggak apa-apa. Di mata Islam tidak ada kasta, ya kan? Nah, tetapi Undang-Undang Dasar kita 45 asli itu menginginkan dipilih oleh MPR. Ya, oke, 10 orang itu dipilih oleh MPR, lalu dipilih langsung. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Bintang untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan wawancara kita hari ini. Nanti kalau kalian ada saran atau usul untuk topik-topik selanjutnya yang akan kita wawancarai, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah. Kami berdua pamit. Nanti sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.